all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari, memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. semua yang Anda butuhkan ada di sini dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien, tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum, lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis.
Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60 yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara, dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya Barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya Timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Hai, shalom semua. Selamat malam. Selamat bertemu kembali bersama kami FKUKI, Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia di Kuala Lumpur. Saya ucapkan selamat malam semuanya. Sukacita sekali pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di acara webinar rohani ke-9 yang diadakan oleh Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia di Kuala Lumpur. Dan pada malam hari ini kita mempunyai tamu istimewa, yaitu Gracia Polly,
Beliau adalah pemenang medali emas ganda putri Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo, Jepang. Tanpa membuang waktu, saya akan mengundang Pastor Matthew untuk membuka doa pembukaan pada acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya juga menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa acara pada malam hari ini juga live di Facebook, IG, dan YouTube FKUKI. Terima kasih. Silakan Pastor Matthew. Ya, mari kita semua berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah dan luar biasa Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kami berkumpul di sini Tuhan bukan secara kebetulan, sekalipun Tuhan hanya di Zoom, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang terlibat. Kami berdoa juga buat internet Tuhan, buat setiap gadget yang kami pakai. Kami tutup bungkusi dengan darah Yesus. Biarlah Tuhan Kau bekerja dan Kau beracara. Dan juga Kau urapi Tuhan Gracia Poli yang akan sampaikan kesaksiannya. Kami percaya Tuhan, Gracia akan menjadi berkat buat banyak orang, bukan hanya buat Malaysia dan Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami serahkan waktu di tangan-Mu, kami memberikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus saja layak menerimanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Untuk teman-teman ketahui bahwa acara pada malam hari ini disponsori oleh Sengtai, Sunway Medical Center, juga Indomaret. Kami mengucapkan terima kasih untuk ketiga sponsor kami yang senantiasa setia mendukung acara yang Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia di Kuala Lumpur adakan. Mereka senantiasa suportif. Selanjutnya, all yours Pastor Matthew and Gracia Poli. Thank you. Jadi saya akan perkenalkan Gracia. Gracia Poli adalah atlet bulu tangkis Indonesia yang berpasangan dengan Apriani Rahayu. Gracia lahir pada 11 Agustus 1987 di Jakarta. Gracia adalah putri dari Willy Poli dan Evi Pakasi. Gracia mulai bergabung dalam tim Piala Uber Indonesia pada tahun 2004 dan pada tahun 2008. Gracia menunjukkan banyak sekali peningkatan di saat ia mengikuti turnamen di Singapura terbuka. Yang mengejutkannya lagi, Gracia berhasil mengalahkan pemain nomor satu yaitu Wong Pei Ti dan Chin Pei Hu dari Malaysia. Waktu saya baca ini saya kaget, saudara. Malaysia, saudara. Nah, just kidding. Ya, oke. Kemudian Gracia berhasil meroket dengan perempat final dengan mengalahkan pemain dunia nomor 1 asal dari Malaysia juga. Saudara, jadi kita lihat profil terbaru Gracia. Gracia, saudara, adalah double players dan dia juga gold medalist untuk acara doubles. Terima kasih karena Gracia sudi ikut dengan kami. Welcome Gracia. Halo. Bisa dengar saya? Semuanya. Halo. Ya, bisa dengar. Mantap. How are you? Halo semua. I'm fine, good. So far so good. So far so good. Aduh, bagus. Luar biasa, luar biasa. Hey, it's great to have you with us. Ini pakai spray ya? Yes. Yeah, it's really great. Yeah, it's really great to have you with us. Ya, senang. Terima kasih ya. Terima kasih karena saya tahu jadwalnya padat sekali, tapi thank you for making time. Oh, this is awesome, really. Ya, diberkati sekali. Thank you very much. Gracia mungkin bisa ceritakan lagi di mana ini? Setahu saya lagi di sekarang karantina memang. Kami karantina di national team. Jadi kemarin kami habis dari Uber Cup dan Thomas Uber dan Sudirman. Oh, wow. Terus hasilnya Sudirman Cup-nya kalah sama Malaysia.
Di 8 besar, everyone, some of you di sini sudah tahu beritanya atau kalau ikut pertandingan. Tapi puji Tuhan saya bisa menyumbangkan poin, tapi ya memang mungkin tim kurang bisa berhasil di 8 besar di quarter final. Tapi setelah itu kami di Thomas Cup dan Uber Cup, di Uber Cup-nya kami bawa tim yang memang masih kecil-kecil semua, masih junior. Saya aja yang paling senior di situ. Wow. Dan mereka menunjukkan performa yang bagus walaupun kami kalah dari Thailand. Dan puji Tuhan Thomas Cup akhirnya bisa balik lagi tuh ke Indonesia. Wow, awesome. Congratulations. Jadi habis itu kami ada Denmark Open. Jadi kemarin itu ada Europe Tour, sebenarnya ada 1,5 bulan setelah dari Olimpiade di Tokyo kan, itu tahu di bulan Agustus. Memang nggak ada restnya, nggak ada istirahatnya sama sekali. Biasanya dulu kalau ini kan karena Olimpiade di musim pandemi, jadi sedikit berbeda, sedikit luar biasa. Biasanya kalau tahun sebelumnya di Olimpiade itu setelah Olimpiade pasti atlet itu ada rest, ada 1-2 bulan rest gitu. Tapi kali ini nggak ada rest sama sekali, kami harus terus pertandingan, jadi itu membuat badan kami tuh fatigue dan kelelahan pada akhirnya. Jadi pertandingan yang berturut-turut, dan sekarang sebenarnya masih ada nih, mereka masih ada di Europe Tour, masih ada di Prancis minggu ini. Cuman saya dan partner saya memang memutuskan untuk pulang karena udah worn out badannya. Wow. Jadi pulang, kami karantina dulu, baru habis itu lanjut untuk pertandingan nanti bulan depan di Indonesia, di Bali. Wow, gitu. Awesome. Wow, that's good. By the way, congratulations ya. Thomas Cup kembali ke Indonesia. Wow. Thank you. 14 kali ya Indonesia memenang Thomas Cup ya. Iya, sejarah yang cukup bagus. Wow, untuk awesome. Indonesia. Great. It's really great to have you. Gracia, bisa ceritakan nggak Gracia? Your journey sebagai atlet. Saya tahu ini nggak mudah. I know this is not easy ya. Sebagai seorang your journey sebagai seorang atlet pasti ada banyak suka dan duka. No, seperti ada yang bilang no pain no gain, ya kan? Iya, betul. Jadi, sorry again. Go ahead. Iya, jadi memang saya ini asal Manado, orang tua Manado, cuman saya lahirnya di Jakarta, tapi semenjak umur 2 tahun, saya dan mama saya pindah ke Jakarta karena papa saya meninggal di umur saya waktu umur 2 tahun. Jadi di situ di Manado saya memutuskan bukan mulai sih, tapi mama saya itu mulai kasih saya meraket, jadi hobi seperti ya anak kecil lainnya lah, umur 5 tahun. Wah, ternyata anak ini bisa main ya. Jadi mungkin hasrat orang tua melihat anaknya punya bakat, kok bisa langsung pukul itu, bolanya kena di raket gitu kan. Jadi pada akhirnya mama saya bilang, wah boleh dimasukkan di klub, tapi kan karena keterbatasan di klub di Manado, di Sulawesi Utara itu kan tidak banyak pada zaman itu. Jadi mama saya itu dengan niatnya dia, dengan nekat dan tekadnya dia, membawa saya umur 8 tahun itu untuk pergi ke Jakarta untuk ada pelatihan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan saya juga memang ditanya, kamu benar serius nggak nih? Karena jauh nih, kita merantau dari Manado ke Jakarta gitu, lebih jauh dari mending Kuala Lumpur, cuma 2 jam, ini 3-4 jam ke Manado. Kuala Lumpur lebih dekat. Benar. Gitu. Jadi pada saat itu saya umur ya sekitar kelas 3 SD ditanyain seperti itu. Of course saya mau, untuk karena lihat pede dengan anak kecil punya bisa main bulu tangkis. Jadi of course saya milihnya bulu tangkis tanpa tahu panjangnya gitu loh. Maksudnya tanpa tahu kok bisa gitu loh, anak umur 8 tahun bisa punya tekad gitu untuk kesana. Akhirnya ya mama saya terbangkan kami balik lagi ke Jakarta. Dari situ dimulainya perjalanan ya sampai sekarang. Memang cukup panjang memang jadi seorang atlet. Mending jadi gitulah. Kalau ada orang bahasa Jakarta yang bilang udah 8 tahun masih kelas 3 SD masih burem-burem, nggak tahu jadi apa enggak gitu. Jadi tapi kalau seenggaknya kan dapat sekolah yang baik. Jadi waktu itu memang kakak saya juga bilang jangan putus sekolah ya walaupun jadi atlet. Jadi harus jalan dua-duanya. Dan ternyata
mulai dari situ gelar-gelar mulai ada, jadi saya bisa masuk umur paling muda masuk national team di umur 15 tahun. Awesome. Jadi ya dari situ mulai lagi perjalanan, ternyata saya udah niat saya, karir saya, saya harus jadi pemain di pemain bulu tangkis. Dan harus jadi juara ya, juaranya juga nggak mau juara yang setengah-setengah, maunya memang juara olimpiade, juara dunia, juara segala macam lah. Jadi setelah di situ, tapi ya memang perjalanannya itu nggak semudah yang maksudnya udah lama banget, nggak semudah yang saya ngomong sekarang. Memang lama banget, itu a lot of time atau lot of long journey untuk bisa sampai ke posisi sekarang. Bayangin saya berarti saya masuk pelatnasnya tahun 2003, saya pergi balik lagi tarik sebentar 95, 96 itu saya baru ke Jakarta. Berarti sampai 2020 berarti udah berapa tahun ya? Udah sekitar 20-an 8 tahun berarti kan ya. Sekitar kalau dia demam umur saya yang sekarang. Jadi memang tadi Pastor Matthew sempat kasih kasih tahu sebagai itu background saya. Memang itu waktu start the journey, waktu saya umur 16-17 tahun itu, Pastor. Sekarang masih banyak jadi yang dilalui, terus juga ya apalagi cedera itu yang selalu cedera terus waktu saya umur junior itu sekitar umur 20 itu yang selalu menghantui saya, dan bahkan saya didiskualifikasi, dan bahkan saya pikir kok Tuhan kasih mimpi tapi nggak pernah nyampe ya ke situ. Maksudnya kok malah dikasihnya cedera, dikasihnya diskualifikasi, dikasihnya banyak hal yang membuat saya bisa patah semangat pada saat itu. Sebelum sampai ke saat ini. Ya, seperti there's a saying bilang no pain no gain ya. Ya, betul. Jadi kita mau jadi juara tapi banyak luka-lukanya, cederanya, sakitnya gitu ya. So I believe itu journey-nya untuk kita mencapai to be somebody ya. Betul. Yeah. Wow. Jadi waktu umur 8 tahun, kira-kira what was running in your mind? Gimana? Jadi pikirannya apa? Aduh ini bisa nggak atau apa? 8 tahun loh, masih muda banget. Karena ya I was just thinking like I'm good at playing badminton, that's all. Wow. Karena umur 6 tahun waktu ada kejuaraan di Manado waktu itu, dimasukin lah sama mama saya. Saya bisa juara di umur anak-anak umur 10 tahun. Jadi kayak gila, saya kayak berasa tuh saya percaya diri. Pede ya. Kan gimana ya, mungkin anak kecil dia tahu sesuatu, kayaknya saya hanya bisa latihan, saya cuma punya kelebihan di bulu tangkis waktu itu kayaknya. Wow. Jadi pikirnya seperti itu, jadi ya mau untuk jadi pemain tanpa tahu ternyata jalannya panjang banget. Jalannya susah. Ya, true. Wow. So jadi ceritanya no turning back ya. No turning back. Jadi ya di sini yang value yang mungkin saya bisa bagikan adalah mungkin kalau di sisi Alkitab yang saya ingat ya. Ini saya baru juga ingat. Memang kita harus berhati seperti kalau Tuhan Yesus ajarin, kita punya hati seperti anak kecil ya. Ya. Jadi benar. pada saat itu sebagai anak kecil kita we don't feel anything. Kita nggak ada ketakutan apapun. I just choose, this is my life. I choose just right away. Nggak perlu pikir ntar ada apa itu. Jadi kita kadang tuh membuat saya pada waktu saya mature enough, saya membuat kok saya nggak harus balik ke seperti anak kecil lagi ya. Berarti Tuhan mengajarkan kita untuk punya hati seperti seorang kecil, sehingga seperti anak kecil, sehingga dia bergantung sama Bapaknya di surga. Pada saat itu saya, that's very like, gila men. Jadi itu yang menguatkan saya. Jadi saya balik lagi nih, saya nginget, bener juga ya, berarti apa yang Tuhan ajarkan tidak pernah salah dan selalu bisa jadi sebuah batu karang ya, atau sebuah pegangan dalam kehidupan. Yeah. Alright. Another personal question. Tadi kan Gracia kan bilang waktu papanya meninggal usia 2 tahun ya. Iya, betul. So what would you how do you overcome that? Maksudnya how do I overcome the feeling fatherlessness ya? Karena begini, wait. Karena begini, saya juga kehilangan papa saya umur 5 tahun. Right. And it's not easy.
Dan hari ini, actually, persis 46 tahun my dad anniversary. Jadi kalau kita lihat, it's not easy. So how do you overcome without a father figure? Iya betul. Memang yang saya merasa tersiksa itu mungkin waktu saya along the way, waktu saya mungkin umur remaja, beranjak remaja. Itu udah pasti. Karena dari remaja, apalagi waktu kita belum bisa menemukan jati diri kita ya, itu sangat sulit buat saya. Kadang saya untuk gimana ya? Saya dibentuk pada akhirnya tidak mau mengandalkan orang lain, sekalipun mungkin Tuhan saat itu ya. Tapi karena saya bisa karena pada akhirnya saya menjadikan diri saya itu adalah orang yang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena saya tidak pernah belajar bagaimana lean on the Father. Jadi waktu saya baru sadar sekarang, maksudnya saya baru tahu dalam perjalanan, saya nggak pernah kayak tidak belajar bagaimana. Jadi waktu saya masuk ke Jakarta, masuk asrama umur 10 tahun, 11 tahun. Jadi kan mama saya lepas. Saya sendirian. Jadi di asrama hanya dengan teman-teman, bagaimana saya memutuskan untuk gimana pergaulan saya. Jadi saya benar-benar kekeh sama diri saya untuk ya udah, you have your own self. Jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Nah ternyata di situ pada saat itu yang Tuhan yang masuk impartasi atau beracara ke dalam kehidupan saya waktu saya umur remaja sekitar umur 15 atau 17 tahun. Di situ karena ada komunitas kan, Komsel. Jadi saya merasa di situ mulai itu bergojolak tuh. Untuk overcome itu memang nggak kita fragile, maksudnya saya juga fragile, maksudnya saya nggak untuk overcome itu nggak gampang, butuh bertahun-tahun untuk saya menemukan bahwa Tuhan tuh mengajar image-nya tuh seperti ini, father figure tuh bukan hanya dalam jadi memang tentang nasib ini for me. Tapi kalau memang terima dengan kehidupan ini, saya mulai menerima, saya mulai tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa menjadi nanti papa saya pun kakak. Jadi itu yang membuat saya jadi pada akhirnya belajar untuk menerima dan bersyukur dengan apa yang saya punyai gitu. Karena saya akan selalu berontak. Kami mungkin sebagai akan selalu berontak dan akan kehilangan arah karena kan nggak punya tujuan. Maksudnya kan mungkin kalau di sini saya lihat kakak-kakak atau tante-tante, om, opa-opa, di sini oma-oma udah berumur, jadi mungkin bisa lebih tahu ya bahwa figur seorang ayah memang penting dalam kehidupan karena membentuk sebuah karakter anak tersebut. Kalau dari ibu kan adalah emosionalnya, adalah dia punya emotional up and down-nya. Kalau karakter kan itu dari seorang ayah. Nah, di situ saya mulai saya bersyukur, saya mengenal Tuhan dan saya mengenal teman-teman, komunitas, mentor yang bisa mendirect saya ke jalan yang benar. Jadi pada akhirnya mempunyai karakter dan fondasi yang kuat dalam Tuhan, dan itu harus selalu dipercayai, nggak bisa harus terus selalu diperkatakan. Karena sulit tetap aja saya sebagai apalagi saya wanita punya perasaan. Understand. Jadi punya preja ya. Jadi ya seperti itu. Benar. Tadi kan Grace bilang kan, without fatherless kita bisa berontak ya. Jadi kalau tanpa figur seorang bapak itu kita bisa berontak. Itu benar sekali. That's very very true. Jadi ini statistik juga menyatakan kalau kita nggak punya without father figure, itu banyak anak-anak muda itu berontak. Jadi that's why kita perlu Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Selagi Tuhan tidak pulihkan that part of our life, itu we are gone. Kita nggak bisa kemana-mana. Nah, saya juga mengalami pemulihan dalam hati Bapak itu tahun 94, waktu di Tawamangu, Jawa Tengah. Jadi, this is really a very important thing. Thank you very much, Gracia. Ya, let's go back to next question ya. Tantangan paling berat yang Gracia pernah hadapi, yang berat, benar-benar berat. You just feel like screaming, Pasti punya dong. Untuk memiliki mental seorang juara kan nggak mudah dong. Ya, pasti kita di drill habis-habisan. Betul. Nah,
tantangan yang paling berat ya, yang saya lalui itu adalah karena saya di bulu tangkis, maksud saya mendedikasikan hidup saya untuk olahraga ini. Jadi otomatis saya punya ekspektasi tinggi terhadap bulu tangkis. Otomatis saya kalau memang harusnya jadi juara gitu. Nah, di 2012 itu waktu saya ikut Olimpiade, sebelum Olimpiade saya udah cedera parah. Bahkan dokter bilang, kamu nggak bisa ikut Olimpiade 2012 itu. Karena tangan saya ini udah broke, udah parah, harus dioperasi mungkin waktu itu. Tapi saya nggak mau, saya maksa untuk saya bisa ikut di Olimpiade 2012. Dengan perjalanan panjang juga. Saya umur sekitar waktu itu berarti umur 25. Bukan orang yang muda. Kalau dalam olahraga tuh ternyata bukan umur muda, itu umur setengah-setengah. Yang mana antara awal karirnya melempem atau naik gitu kan, golden age-nya. Tapi pada saat at that time 2012 itu saya didiskualifikasi malah dari Olimpiade. Wow. Jadi mungkin nggak tahu atau teman-teman atau kakak-kakak di sini udah pernah tahu masalah saya di Olimpiade 2012. Saya waktu itu dibilang main sabun. Tapi siapa sih yang mau main sabun di Olimpiade? Saya bilang, Tuhan ampun. Saya bilang, di Olimpiade siapa yang mau gitu main? Karena kita semuanya pengen berprestasi di sana. Udah maksa, tangan saya udah patah, udah patah, maksa main sampai untuk bisa tampil di Olimpiade itu udah bagus. Jadi di situ malah diterpa dengan masalah yang begitu berat waktu pada itu, karena di situ kan kayak dihujat ya, malu-maluin bangsa lah, jadi bukan pengkhianat, malu-maluin bangsa, menyebarkan nama baik bangsa, karena itu di seluruh dunia gitu, ditampilkan di Amerika sampai di Inggris waktu di Olympic London. Jadi saya malu sekali, saya benar malu, dan saya bilang kayaknya ini that was the lowest point in my life yang membuat saya memang mau berhenti, karena umur saya udah nggak muda lagi pada saat itu, dan saya berontak sama Tuhan, you kasih saya mimpi, you kasih saya talenta, tapi kenapa bawanya ke sini ya? Bawanya kenapa bukan jadi history maker? Betul, jadi history maker in a bad way. Benar, karena itu history maker, karena nggak ada sama sekali, maksudnya sejarah Indonesia atau sejarah saya nggak tahu ya Olimpiade, tapi sejarah di Olimpiade nggak ada yang didiskualifikasi karena begitu, dengan memalukan seperti itu. Saya rasa itu sejarah yang baru pertama kali ada di selama sejarah Olimpiade di dunia, gitu. That was the lowest point in my life, dan that's it. So, how do you overcome? Kenapa? Go ahead. Also, ya bukan hanya my career, tapi my hati juga ya, maksudnya pertumbuhan rohani saya juga ya, maksudnya kayak itu udah betul-betul di puncak gitu. Dan ya setelah itu kan saya harus di ban tanpa saya salah, melihat saya salah atau nggak salah. Menurut saya itu nggak adil. Tapi the world will treat you unfair. Hanya Tuhan yang kasih fairness, itu cuma Tuhan. Amen. Ya kan. Jadi saya pulang, pada akhirnya di dalam saya ban itu, di dalam saya sekitar beberapa bulan, tadinya 2 tahun untuk tidak boleh main bulu tangkis, tapi Indonesia cuma kasih 6 bulan apa 1 tahun waktu itu. Jadi saya kayak switch off dulu dari dunia bulu tangkis gitu. Saya pulang, saya coba untuk refleksi, saya tanya mama saya cuma ngomong satu hal waktu itu yang membuat saya, karena kan perjuangan bersama mama saya ya, bukan hanya saya sendiri, mana mama saya yang cemplungin saya, maksudnya niat tekad bulat untuk dia betul-betul pengen banget saya pengen mensupport anaknya di dunia bulu tangkis ini. Gitu. Jadi dia juga merasakan hal yang sama sama saya. Jadi dia balik, dia bilang gini, Grace, kamu mau berhenti? Iya mah kayaknya udah nggak mungkin, maksudnya udah nggak punya hati, udah kayak passion udah nggak ada, udah nggak bergairah sama sekali saya. Boleh nggak kalau nggak dulu? Kenapa? At least kamu
kamu berhenti sekarang itu yang adanya orang-orang semua tahu, sedangkan bulu tangkis adalah bulu tangkis yang kamu paling cinta kan, maksudnya kayak passionnya untuk bulu tangkis kayak malah saya tahu, saya suka banget, saya senang banget, saya cinta dengan olahraga ini. Tapi yang ada orang-orang tahu waktu kamu berhenti sekarang, Grace itu loh Grace yang didiskualifikasi di Olimpiade London, yang mencoreng nama yang ada kamu bukan nama keluarga sih atau nama mama, tapi nama kamu sendiri. Bagaimana kamu melanjutkan hidup dengan mencoreng nama dengan kamu melanjutkan hidup, kamu masih 25 tahun, kamu masih still far away to go gitu loh. Tapi kamu tidak at least kamu bersihin, nggak perlu jadi juara Olimpiade kata dia gitu. Nggak perlu jadi juara dunia, at least kamu bisa mengkontribusi satu hal yang baik. Yang baik aja, satu aja yang baik untuk bangsa ini, untuk nama kamu sendiri katanya gitu. Kalau karena sekarang kan kontribusinya jelek, kan lagi jelek dong, maksudnya kan it's malu-maluin negara gitu loh. Nah sekarang mau nggak kamu untuk at least nggak usah kamu mimpi yang gede lagi sekarang, udah just untuk kontribusi yang baik, apa yang kamu bisa lakuin untuk bangsa ini. Gitu. Waktu itu saya cuma nangis terus, dan saya bilang akhirnya ya ada healing time ya pada itu, dan akhirnya saya cuma pelan-pelan balik, dan memang baliknya itu tidak cepat ya, maksudnya baliknya itu nggak pelan-pelan aja. Jadi saya cuma saya mulai tanya sama mentor saya, pastor saya di gereja, komunitas saya, untuk bagaimana mereka mendukung saya, dan yang paling terutama adalah tim nasional PBSI Platnas. Itu apalagi pelatih, itu udah kunci utama. Apakah saya masih mampu? Itu kan dari omongannya mereka itu yang apakah saya masih bertalenta masih bisa mendapatkan sesuatu jadi juara satu, dan mereka bilang iya. Walaupun like so many people, like 80%, ya maksudnya pasti kan itu namanya udah kontra ya, udah kejadian masalah besar buat Indonesia, otomatis mereka bilang udahlah berhenti aja gitu. Jadi kan yang lain, tapi karena ada pelatih, ada orang tua, ada teman-teman dan keluarga yang masih percaya sedikit kepada kemampuan saya, dan Tuhan yang kasih mereka untuk saya bisa melanjutkan. Saya percaya Tuhan pakai mereka untuk saya bisa dikasih kekuatan. Itu pelan-pelan saya balik gitu. Jadi overcome-nya itu memang nggak bisa, ya memang nggak langsung ada 1 bulan kemudian, nggak cuma. Benar. Jadi memang pelan-pelan menyembuhkannya itu, tapi dengan on the right track gitu. Wow, very interesting. Jadi saya lihat gini, waktu Grace lagi cerita, saya teringat gini, ya seringkali kita juga dalam kehidupan kita bisa gagal. Kita bisa down sekali, kita bisa ada dalam lembah kekelaman, mungkin kita merasa that's the end of it, mungkin gitu ya. Tapi saya pikir kita perlu rem sedikit, kita perlu just relax for a while, ya. Relax for a while. Saya pikir seperti Grace tadi kan 3 tahun ya. Sorry kan? 3 tahun tadi ya, istirahat ya. Oh enggak, sekitar 1 tahun 6 bulanan sih, 6 bulan waktu itu. Oh 6 bulan, oke. Sekitar 6 bulanan istirahat, habis itu run again. Iya, betul. Ya. Run again. Iya. Wow, that's awesome. I like that kind of spirit. Actually, I'm not running, jogging waktu itu, karena pelan-pelan slowly. Oke. Karena kan run itu kalau karena itu saking susahnya, mungkin karena saya juga masih muda waktu itu, jadi pada akhirnya pemikiran saya masih pada dewasanya pada saat itulah. Iya. Tadi saya jogging, ternyata saya nggak lari saya, karena takut kesandung lagi. Iya. Masih ada perasaan takutnya gitu. True, ya. Wow, that's awesome, ya. Jadi kita juga bisa pelajari sebetulnya, kalau kita gagal, it's not the end of it. Let's move on again. Ya, saya percaya ya kalau kita bangkit lagi, kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. You will fly higher. Yes. And there's no turning back. Kita nggak akan lihat ke belakang lagi, tapi kita akan terbang terus, gitu ya. Wow. I like that. Thank you, Gracia. I'm so blessed. Wow. Thank you.
Dan ya, dan memang setelah itu di tahun 2000 kan 2012 itu, di tahun 2014 itu saya dan partner saya waktu itu Nitya, kami bisa menjuara Asian Games. Jadi pada waktu 2 tahun itu untuk overcome that feeling, pada akhirnya Tuhan kasih waktu yang tepat juga. Dan itu breakthrough yang luar biasa buat ganda putri Indonesia, karena ganda putri Indonesia memang nggak punya sejarah. Memang sama sekali mau juara dunia nggak pernah. Juara Asian Games mungkin udah 50 tahun lalu ya, zamannya Imelda Wiguna. Wow. Mungkin kalau some of you yang tahu, teman-teman, jadi memang nggak punya sejarah memang ganda putri. Jadi pada saat itu juara Olimpiade juga nggak ada. Jadi 2014 ketika kami bisa breakthrough beyond the limit ya, waktu itu kami juara Asian Games, kami bisa ngalahin Cina dan Korea aja udah super banget waktu itu. Karena China itu luar biasa kuatnya. At that moment pada saat itu. Jadi di situ mulai kepercayaan diri, wah Tuhan ternyata nggak salah. Untung gue nggak bernyerah waktu itu. Saya cuma ngomong gitu aja, ternyata dengan seperti ini nggak butuh waktu lama gitu untuk Tuhan kasih. Mungkin kita sekarang lagi hit hard gitu life, atau kayak lagi dapat masalah yang banyak, tapi at the end of the day itu nggak butuh waktu lama untuk Tuhan bisa ngangkat, asal kita mau bertahan aja, dan we don't give up. Kan ada ayat yang seperti itu ya. If we not get tired and we don't give up, itu udah pasti Tuhan kasih berkatnya sendiri memang. Amen. Sampai sekarang saya bingung, makanya sampai sekarang, sampai 2021 orang-orang bilang saya udah tuaan, ternyata masih bisa juara. Yes, amen. Awesome. Karena kan. Oh, ada koreksi juga waktu itu yang tahun 2014. Koreksi yang bimbing saya juga dan teman partner saya. Kayaknya Pak Reksi ada loh di sini. Saya lihat tadi. Mana ya? Ada yang bisa spotlight nggak? Kayaknya ada Pak Reksi. Kalau nggak salah saya lihat tadi ada. Ada, nanti saya spotlight ya. Excellent, thank you. Wow. Wah, kameranya nggak on ya, videonya nggak on. Oh, videonya nggak on ya? Ya. Nggak bisa di spotlight, gelap ya. Oke, no problem ya. Jadi saya lihat begini, sekalipun ya China Wall itu bisa tebal, nothing is impossible. You can pull down, ya kan? Wow. Ya, makanya kalau ingat ya, salah satunya koreksi juga yang mempercayai masih dengan kemampuan saya pada waktu itu ya, karena dia datang ke Indonesia tuh tahun 2000. Dia sudah on camera tuh. Nah, ini dia. Hai Pak Reksi, shalom. Shalom. Wah, good to see you Pak Reksi. Yeah, thank you. Good to see you all also. And then good ya. Lihat Grace Pemuka sudah berseri lagi, itu sudah happy juga. Ya. Yeah. It's good, yeah. Pak Reksi, any word of encouragement to all our listeners? Apa ya? Saya rasa sih ya, apa yang saya dengar sudah yang si Grace sampaikan itu sudah menjadi suatu motivasi atau inspirasi buat kita yang dengar ya. Bagaimana dia berjuang. Saya tahu juga, saya juga pernah dia kadang-kadang sudah hilang kontrol, dia lupa, saya sempat tegur dia, tapi itu sampai dia pernah nangis juga gitu, tapi dia overcome dan kayaknya harus begitu sih Kak. dan itu membuat dia, yang saya salut sama Grace lah. Itu yang persiapan Asian Games itu juga kita tiga di dalam lapangan itu sampai semua itu duduk di lapangan, latihan begitu keras, dan itu bisa menghasilkan hasil. Dan itu saya lihat, bisa saya cerita sedikit tentang Grace juara di Asian Games itu. Dari hasil persiapan kita di ya Grace ya, kamu Nintya, Enghian selalu kasih kita training untuk
bertiga di lapangan itu sampai latihannya sampai kram-kram ya. Sampai Dan muntah, itu sampai nangis-nangis. Grace ini tuh banyak cerita. Yang satu, dia kalau sudah bermain, ya orang bilang orang Manado kalau sudah bermain yang apa? Sudah bermain dengan penuh semangat, dia lupa. Waktu itu yang dia cedera itu saya lihat juga memang dia terlalu excited waktu dia main waktu itu. Sampai dia lompat, posisi yang salah, dia lompat hanya tangannya itu kan itu dia struggle ya. Dia struggle dan juga itu efek sampai sekarang itu dia punya feeling service itu yang backhand itu hilang. Ya. Jadi ini saya lihat itu bahwa bagaimana itu Grace punya apa? Punya perjalanan dan dia juga satu pemegang rekor game terpanjang sampai sekarang ini belum ada yang pecahkan. Gimana ininya? Bertandingnya itu kalau nggak salah selama 3 jam ya Grace ya? Iya, 2 jam 46, hampir 3 jam. Wow, 3 awesome. jam itu. Bukan 2 jam 40. Saya waktu itu ada lihat di live score ya, itu 2 jam 57 apa itu. Jadi itu itu game yang sangat panjang. Itu juga hasil dari apa? Persiapan ya, cukup bagus. Pasti Kak. Iya. Dan saya juga baru tahu ini kalau memang Grace di waktu saya jadi ketua bidang pembinaan di Pelatnas itu dia kalau saya marahkan kasih sesuatu yang arahkan dia, sesuatu yang dia mungkin ada sedikit salah itu, dia tidak menceritakan bahwa saya baru dengar sekarang bahwa dia punya bagaimana tuh dia sudah mengalami kehilangan seorang sosok ayah di usia 2 tahun ya. Dan dia saat itu memang memerlukan sosok ayah yang sebenarnya. Jadi tapi saya yakin dengan dia punya perjalanan ini dia sudah bisa mengatasi semua itu. Dan juga kalau dia bisa mengatasi dia yang usia 2 tahun sudah kehilangan ayah itu ya, saya rasa untuk Olimpik itu nggak ada masalah juga, event-event besar juga nggak ada masalah karena sesuatu yang kehilangan begitu besar dia sudah bisa mengatasi. Kalau Olimpik ya itu sesuatu kan permainan saja kalau buat saya ya. Satu game ya. Itu memang satu kita punya tujuan seperti kita mau pergi ke satu tempat tujuan itu bahwa kita punya sudah tahu kita menuju kemana gitu. Tinggal gimana kita mengatasi situasi itu saja ya. Dan ini memang perjalanan yang Grace ceritakan ini saya rasa sudah menjadi suatu inspirasi atau motivasi buat kita di sini yang dengar. Tapi ini juga saya rasa ini juga kita juga nggak bisa deny dan juga kita nggak bisa ini bahwa kalau kita masih mengakui bahwa keberhasilan kita itu hanya karena kekuatan kita atau kepintaran kita, itu sesuatu yang saya rasa pandangan yang salah sebagai kita seorang anak-anak Kristus ya, yang mengandalkan Tuhan Yesus apapun ya, kita selalu berdoa ya. Mungkin dulu kita berdoa mau minta menang, tapi di saat kita sudah tahu bahwa kita harus berdoa untuk minta satu penyertaan Tuhan itu yang sudah Grace cerita itu sudah sangat amazing saya rasa. Ya, terima kasih. Wah, sorry, awesome. Saya tempat tidur karena udah mau tidur juga. Pak Reksi, kayaknya Bapak kembali lagi ke Malaysia ya? Iya, nih Grace sudah marah sama saya nih. Marah sama saya itu. Wah, kayak nanti saya jalan-jalan deh ke Malaysia. Ayo. Rumah siap penampung. Rumah saya siap penampung, Grace. Aduh, kayaknya Pak Reksi nggak bisa pisah dengan Malaysia, Pak ya? Itulah. Jadi, tapi sekarang saya harus ini ya. Kalau buka sudah IG atau apa harus terima gitu. Saya dipuji, saya dimaki, ya sudah siap lah. Awesome. Welcome back. Ya, terima kasih, Pastor Matthew. Oh, ada sawinan Dato. Wow, awesome. Punya waktu, jadi saya cuma mau dengar. Mungkin Pastor Matthew can kembali ke Grace. Okay, thank you, Pak Reksi. Thank you very much for your valuable advice and time. Thank you juga. Thank you very much. Yeah. All right, Grace, back to you ya, Grace. Yeah. How do you, apakah definisi mental seorang pemenang buat Grace ya? How do you define? How do I define? Memang itu mental itu tidak
tidak bisa hanya diperkatakan saja, tapi memang memang itu harus dilakukan dan harus dialami. Mungkin seperti tadi yang di sini pas ada koreksi yang tadi dia sudah ceritakan bahwa bagaimana membentuk mental seorang atlet atau mental koreksi, pasti saya yakin dia menganggap saya seperti anaknya sendiri atau adiknya sendiri yang pasti mau terbaik, best out of me sewaktu dia mengajarkan, bukan untuk menjelekkan, tapi untuk mengambil segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya. Nah, di situ ada yang namanya memang mental itu memang harus ditempa, dan memang bukan hanya ditempa tuh bukan saya bisa, tapi harus pikiran tuh harus dirubah dengan cara apa? Dengan melalui orang-orang yang di sebelah kita nih yang nolong kita. Seperti ada di sini ada koreksi, ada pelatih saya, ada Enghian, ada teman-teman, atau mungkin waktu mama saya merubah mental saya pada saat itu. Nah, Tuhan memakai itu semua untuk menjadikan kita mempunyai mental yang baja, perkataan yang tidak enak, atau kejadian yang kegagalan terus-menerus berkali-kali berulang, itu yang membuat pada akhirnya mental itu mental baja. Wow. Dan sewaktu kita nggak menyerah ya, tapi kita nggak boleh menyerah dalam waktu kita lagi dibentuk, karena itu menurut saya pembentukan. Jadi saya bersyukur sekali waktu mungkin koreksi dia melatih bukan hanya dalam membimbing, bukan hanya dalam permainan di lapangan bulu tangkis. Menurut saya dia kasih capek sampai muntah-muntah, sampai pingsan apa segala macam. Itu bukan hanya dalam fisik, tetapi di luar lapangan pun mental dan pelatih juga itu sering membuat kita jadi kepentok gitu loh, kayak harus dijedotin dulu baru sadar, sehingga rasa sakit dulu baru di situ kita harus endure the pain memang. Itu makanya membuat mental itu menjadi bertumbuh. Karena tidak semena-mena mental itu waktu kita kecil, atau balik lagi mungkin background, karena mungkin background saya juga yang saya harus berjuang sendiri ya, maksudnya dengan mama saya tanpa ayah waktu itu. Jadi otomatis itu udah punya seed-nya, udah punya benihnya kali ya. Jadi sehingga membuat pada akhirnya bisa overcome, gue harus bisa sendiri. Nah, itu di situ mulai terbentuk seperti itu, terbentuk karakter atau mental yang kuat. Seperti itu. Ya. Jadi dengan kata lain juga begini, orang-orang di sekitar kita itu, mereka tuh seperti cermin. Betul, ya Tuhan ya kan? Kasih orang-orang, memang sengaja kasih orang-orang di sekitar kita, atau memang sudah kadang kita bisa ketemu A, bisa ketemu B, itu memang sudah jalannya Tuhan. Saya rasa nggak ada bahkan orang yang gimana ya, bukan sengaja kayak iri atau menjegal kita ya. Orang yang jadi batu sandungan pun terhadap hidup kita itu adalah orang-orang yang membentuk karakter kita. Yeah. We have to say yes, karena we have to say, harus agree dengan itu. Karena menurut saya itu yang menjadi membentukannya. Ada kan suka kesel-kesel, ngapain sih ini orang ganggu-ganggu hidup gue aja. Tapi kita perlu diganggu sebenarnya, karena itu membuat kita supaya nggak ada di zona nyaman, dan kita selalu bergantung dengan Tuhan. Tuhan, gue doain orang ini, pasti kan pada akhirnya seperti itu. Bukan hanya the good, tapi the bad people, the good people, tapi the bad people juga is also harus ada dalam kehidupan kita, sehingga menjadi mental yang baik. Benar. So in another word, kita tuh harus keluar dari daerah zona nyaman kita untuk kita menjadi seorang pemenang, memiliki mental pemenang. Iya, betul. Memang itu kan tindakan. Iya. Betul, tindakan untuk kita keluar, kita harus, itu kan memang tindakan. Tetapi bagaimana kita dan pilihan, saya bilang itu pilihan. Iya. Waktu kita lagi ditempa, lagi kita dicoba, kita mau keluar nggak dari zona nyaman ini? Kita mau memilih nggak yang benar instead of yang salah gitu. Jadi kita mau nggak mengampuni walaupun kita sudah dimaki-maki, atau sudah kita mau nggak untuk kasih walaupun kita nggak punya duit atau kita nggak punya waktu, tenaga. Dan itu I think it's a choice untuk kita keluar dari zona nyaman itu. Oke. Wow, this is awesome. Saya pikir ada beberapa ya, keluar dari daerah zona nyaman kita. Kita juga harus memiliki a shift in our mind, ya.
paradigm shift supaya kita juga bisa memiliki mental seorang juara. Ya, this is awesome. Yeah. Great. Thank you, Gracia. I'm blessed. I'm so blessed. Thank you very much. Belum selesai lagi ya. Alright. Okay, my next question. I'm enjoying the time. That's great. Me too. Yeah. So my next question to you ya, Gracia ya. Contoh ya, gini. Jadi Gracia kan sibuk sekali ya. Jadi hampir setiap hari ada latihan gitu ya, training ya. Iya, betul. Hampir setiap hari. Jadi gimana Gracia ini imbangkan waktu training dengan kehidupan rohani bersama dengan Tuhan? It's not easy. Jadi orang selalu berkata gini, I don't know time. So you will not have time until you make time. Iya. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu, yang kan punya caranya sendiri-sendiri ya. Saya belajar selama ini adalah I can talk to God anytime I want. Like waktu when I don't have time, maksudnya pas bangun tidur terlalu early untuk catch the training kan, the program misalnya jam 7, saya baru bangun 6:30 gitu misalnya, nggak punya waktu berdoa. Then I will just do like waktu lagi ngaca, saya tetap berdoa, saya tetap ya Tuhan hari ini, terus sambil lihat skrip untuk bisa melit saya pada hari itu, untuk bisa menjaga, dan harus diaktifkan setiap hari waktu saya lagi latihan, lagi makan. Dan actually it's buat saya sih personally it works selama ini, karena kita harus sadar terus, kita harus berjaga-jaga kan. Jadi yang Tuhan ajarkan seperti itu. When I have a free time, atau like sekarang kan kita kelar jam 6 latihannya, jam 7 makan, jam 7.30 kan saya punya waktu, saya bisa nyanyi rohani, tergantung saya bisa rilis, dan saya bisa berdoa. Jadi itu yang membuat yang bisa saya lakukan, karena we all have I think bukan cuma saya kali ya, tapi mungkin some of di sini juga teman-teman di sini pasti punya waktu yang schedule yang nggak cukup, atau tapi bisa along the way itu, maksudnya kita bisa melakukan itu lagi work at the same time kita bisa worship God. I mean like karena it's gitu. Jadi contoh buat orang lain aja sebenarnya kita sudah melayani Tuhan. Jadi memilih ya, misalnya kita mau misalnya kita mau apa yang bisa jadi yang terlalu yang praktikal di sini, mau bohong atau apa ya, mau bilang nggak bisa gitu, tapi kan kita bisa memilih, kita harus berkata jujur, ya udah kita berkata jujur. Jadi itu kan sudah mencerminkan bahwa kita worship God. True. Ya, saya ingat seorang tokoh iman yang saya sangat kagumi, nama dia Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu berkata begini, ada orang bertanya dengan dia, Pastor Smith, how long a day do you pray? Dalam satu hari itu berapa jam? Jadi dia berjawabannya itu sangat interesting. Dia berkata gini, saya berdoa tidak lebih dari setengah jam, tapi saya tidak pernah melewati setengah jam tanpa berdoa. You know? So in another word, every half an hour, every day, every minute dia sedang berdoa. So very interesting answer. Kita bisa berdoa dimanapun kita berada, ya kan? Anywhere you are, you can just fellowship with God. So Tuhan tuh omnipresent ya. Tuhan ada di mana-mana. Wow, this is awesome. Okay, next. Saya juga dengar Gracia juga seperti seorang big sister kepada teman-teman yang lain ya. Iya, betul, karena udah paling tua di sini. So mungkin dari 7 tahun lalu kali. Wow, okay. So wow, itu interesting banget gitu loh. So I'm sure you have impacted banyak orang ya. Banyak sekali orang-orang datang minta counseling mungkin ya. Wow. Iya. Betul. Ya, terus. Alright, great. Okay, my next question. You know, saya ini gini, kalau setiap kali saya ke Israel, saya tanya dengan orang-orang Yahudi di sana. Saya tanya mereka gini, who is Jesus to you? Saya tanya setiap kali saya ke sana tuh saya akan tanya dengan mereka, who is Jesus to you?
Jadi jawaban mereka tuh macam-macam dan aneh-aneh. Mereka ada yang bilang, oh Jesus is a good man. Sebagian orang akan bilang, oh Jesus is a son of a carpenter, anak tukang kayu, ya. Sebagian berkata he's just an ordinary man. Jadi hari ini yang saya tanya ini orang-orang Yahudi ya. So today I want to ask you, who's Jesus to you, and how much it mean to you? Jesus is my savior, no doubt about that. Jadi, yes, definitely. Yang kadang gini, kadang dalam perjalanan kerohanian saya juga, saya percaya kami Kristen dari kecil, maksudnya kami Kristen dari kecil dan kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu bahkan murid-muridnya kami belajar dari kecil, dan tentang Nabi Musa dan Nabi yang lain-lain kami belajar pun itu di sekolah. Tetapi yang saya alami adalah when we have the spiritual side-nya itu. Jadi when I try untuk believe in Jesus, maksudnya believe in faith. Ada faith yang untuk waktu sendiri atau meditasi sendiri, berdoa sendiri, waktu itu untuk Tuhan Yesus datang. Maksudnya kayak ada dalam hati. Jadi dia is my life sebenarnya. Ada dalam kehidupan saya, karena saya rasa Tuhan itu mengkontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita, sedangkan kita nggak bisa mengontrol. Jadi God is always in control. Jadi saya ngerasa banyak hal-hal yang dalam kehidupan saya yang saya pun tidak bisa kontrol di luar jangkauan saya. Tetapi nggak tahu gimana caranya, saya masih dapat kekuatan, masih dikontrol. Berarti itu datangnya dari mana kalau bukan dari Tuhan? Like I said before, setelah 2012 saya didiskualifikasi, kan itu udah the lowest point, and then 2014 itu saya bisa pertama kali, maksudnya juara Asian Games, maksudnya pertama kali juara yang sangat yang berbeda ya, maksudnya kalau juara open biasa kan itu kan sudah biasa, tapi ini juara Asian Games, dan itu mulai dari situ mulai saya juga bingung kok saya bisa juara. Terus saya juga bingung sampai sekarang kenapa dengan umur saya sudah lebih tua, lebih bertambah umur, kalau notabene-nya itu adalah misalnya gini, seorang atlet makin dia berumur, makin turun powernya, fisiknya, kondisi, segala macam, pikiran udah makin turun. Tapi saya nggak tahu kenapa ini di luar dari kemampuan saya. Tuhan tuh kasih kesempatan, dan saya harus bertanggung jawab sama kesempatannya itu, dan saya harus bertanggung jawab, dan itu di luar kontrol. Saya cuma bisa bertanggung jawab aja. Yang kontrol lain Tuhan mau kasih juara itu terserah. Itu udah di luar kontrolnya Tuhan. Jadi waktu saya bisa bilang sekarang, sewaktu saya juara Olimpiade itu bukan semata-mata saya karena kekuatan saya, bukan. No, we are number 6 in the world. Masih ada yang ranking 1, 2, 3, bahkan masih banyak saya dan partner saya itu bukan yang terkuat. Jadi saya bisa bilang bahwa itu memang kekuatan itu memang datangnya dari Tuhan yang sendiri kontrol, bisa main sampai sekarang itu ya luar biasa. Kalau yang latih koreksi saya udah mampus, sudah begini saya. Karena ingat kalau koreksi pagi-pagi dia udah jam 4 pagi udah nongkrong di depan hall situ. Lihat anak-anak datang jam 5 pagi. Ngapain Kak? Saya latihan dari jam 5 pagi, tambahan itu ekstra. Karena itu luar biasa, padahal kita udah ada 7-8 jam latihan dalam satu hari. Koreksi masih nongkrong di depan untuk lihat anak-anak siapa nih yang paling disiplin dan rajin. Dan tambahan untuk another 1 hour atau 2 hours with him. Jadi pada akhirnya itu yang kekuatan itu yang pasti bukan semena-mena karena dari saya. Itu saya udah kadang-kadang suka supernatural deh. Saya juga bingung kadang sampai sekarang masih bisa kuat bertahan gitu dan bisa main pertandingan bahkan yang di paling lama itu 2 jam, hampir 3 jam itu. Jadi wow. Awesome, great. Jadi saya lihat begini, satu yang kita bisa pelajari, setiap kita yang mendengar, kita bisa pelajari juga begini. Saudara, kalau Anda halfway, kalau lagi di proses, Anda putus asa, Anda nggak mungkin menjadi seorang pemenang. Sama kalau Gracia waktu 2012 bisa saja putus asa, tapi dia tidak. Kalau putus asa nggak mungkin 2020 Olympic gold medalist, doubles ya. Itu this is something awesome. Jadi jangan setiap kita itu jangan mudah putus asa
Karena saya percaya that when things are getting tougher, you get tougher and you move on, ya. Iya. Ya. Alright. Surrender, Great. surrender, man. Surrender? Berserah sama Tuhan. Berserah kepada Tuhan, yes. Kenapa? Sorry. No, surrender to God, is it? Iya, kalau udah nggak kuat ya udah berserah aja sama Tuhan. Ya, Nanti ya. pasti datang sendiri ya kekuatannya. Ya. Gracia tadi bilang kan bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Can you sing to us? Okay, great. Okay, so saya pikir this is something from us. Mungkin ada listener yang di luar sana out there yang mungkin mau bertanya. Saya lihat ada banyak sekali tadi question ke Pak Reksi, ada ke Gracia, ya, dan sebagainya. Mungkin Ibu Karina, can you help me with that? Oh, who? Ini ada pertanyaan, Pak Matthew. Kayaknya itu Pak Reksi deh. Pak Reksi minta maaf, harus bangun dari tidur lagi, Pak. Maaf, Bu Heni, mengganggu Bu Heni. Ini ada pertanyaan dari Sister Joyce. Pertanyaannya untuk Pak Reksi, bagaimana masa depan bulu tangkis in the future, terutama di Indonesia dan Malaysia? Negara mana yang boleh dikatakan the strongest competitor di mata Indonesia dan Malaysia? Silakan Pak Reksi. Ya, oke, saya coba menjawab ya. Yang pertama juga nih yang saya lihat dengan adanya pandemik ini ya. Ini kalau kita berbicara masa depan badminton ya di dunia. Dengan adanya pandemik yang hampir 2 tahun itu banyak pemainnya hanya berlatih ya. Dan sekarang ini sudah terjadi ya, mungkin satu alasan Grace dengan Apri juga ini mengundurkan diri dari France ini, saya rasa ini yang harus diperbaiki oleh FIA IWF untuk memberikan bagaimana pertandingan itu jangan sampai terlalu bertumpuk. Yang itu terjadi Sudirman, Thomas Cup, Uber Cup, Denmark Open, France Open, habis itu langsung pemain harus berangkat ke Bali, Indonesia Master, Indonesia Open, World Tour, balik lagi ke World Champ, perjalanan dari Bali langsung ke Spain. Ini sesuatu yang saya lihat ini saya rasa ini suatu keputusan panik dari pihak BWF ya. Kita lihat juga kalau sisi ini juga membuat pemain itu bergairah lagi, tapi di satu sisi itu bahwa kita harus tahu bahwa atlet seluruh manusia yang punya tenaga yang terbatas, kondisi tubuhnya terbatas itu ya. Yang kita bisa lihat Grace dengan Apri ini bisa mengundurkan diri ya. Saya glad ya tuh si mereka tuh skip di France ya. Karena kesibukan mereka habis Olimpik itu persiapan sangat kurang itu ya. Jadi ini juga akan menjaga mereka punya prestis ya selepas juara Olimpik itu. Kalau di force terus mungkin akan menjadi sesuatu yang kurang baik ya. Ini suatu keputusan yang baik, apalagi nanti main di Bali sebagai tuan rumah, mereka harus menunjukkan bahwa mereka Olympic champion ya. Ini juga suatu keputusan yang baik dan saya lihat IWF harus mereview apa yang sudah terjadi itu ya, karena back to back itu tim event itu sangat berat kalau buat saya ya. Itu sangat berat. Dan itu terjadi banyak atlet dari Cina cedera, atlet dari Korea cedera, bahkan di Indonesia itu sekarang Ginting dengan Jonathan juga cedera, semua cedera ya, itu yang terjadi. Sekarang Axelsen di France first round langsung give up. Ini sesuatu yang harus dipikirkan ya. Kalau kita lihat memang badminton ini sekarang saya rasa sih grow up cukup baik ya. Kalau kita lihat memang masih didominasi oleh negara-negara yang besar di badminton seperti Indonesia, Malaysia, Korea, Jepang, Cina, Denmark ya. Tapi kita juga lihat bahwa sekarang negara-negara kecil yang mungkin selama ini tidak pernah dengar nama mereka, sekarang sudah bisa berbicara walaupun muncul hanya 1-2. Itu sesuatu yang kita bisa lihat bahwa badminton ini growing up cukup cepat ya, dan sekarang mulai banyak negara-negara yang tidak tertarik badminton sudah mulai
memperhatikan negara mereka untuk bisa menciptakan atlet bulu tangkis. Itu sangat baik ya. Dan kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, saya rasa atlet muda Indonesia cukup banyak ya, cukup banyak yang berpotensi ya. Ini dengan kemenangan Thomas Cup ini mungkin menjadi satu motivasi atlet muda di Indonesia, dan kita lihat bahwa perkembangan, dan saya tahu bahwa di Indonesia itu dia punya sistem sirkuit nasional itu sangat baik ya. Dengan adanya pandemi ini ada sedikit stop ya, tapi sekarang mulai start lagi. Dengan kita lihat ada beberapa turnamen yang sudah happen sekarang ya. Jadi saya lihat ini badminton ini di Indonesia perkembangan cukup positif ya. Itu saja. Dan apalagi tadi pertanyaan saya lupa. Bentar. Apalagi tadi? Tadi Sur, apa tadi pertanyaannya? Negara mana yang boleh dikatakan the strongest competitor di mata Indonesia? Oh iya, saya rasa semua yang di sini juga tahu ya. Jepang yang pertama, Cina, ya itu tadi saya sudah mention ya, Denmark, ya. Denmark mungkin tidak sebanyak dengan Cina, Jepang ya. Korea saya rasa ini mereka masih jadi kuda hitam karena ya masih banyak atlet muda ya. Tapi kita bisa lihat bahwa Korea di tunggal putrinya cukup menjanjikan ya. Ini satu calon juga untuk Olimpik 2024 ya. Ini si Ang Soo Young ya. Oh, dan kirain juga, Gracia Poli, Kak. Oh. Masih muda kan? Gracia. Masih muda. Kalau poin 21 masih muda, Grace. Koreksi aja mau main lagi. Ya, saya kok nggak ada urat kemaluan, saya pasti main ini. Mau main lagi. Urat malunya saya masih ada, jadi saya ini nggak main. Kalau sananya nggak malu, saya ya itu Mas, kita masih melihat ini ya, negara-negara itu masih berkisar di situ ya, masih berkisar di negara-negara yang superpower di badminton. Itu saja kalau saya mungkin yang bisa saya jawab lah. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab semua. Ya, oke. Thank you Pak Reksi, thank you very much. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi untuk Gracia, ini ada beberapa pertanyaan. Setelah menjadi pemenang Olimpiade, apakah nggak beban dalam setiap pertandingan? Pasti banyak yang mengharapkan Gracia menang. It is a heavy burden for you? Ya, sebenarnya saya sekarang saya merasa gimana ya? Saya merasa memang sih juara Olimpiade, tapi saya nggak ngerasa saya juara Olimpiade. Gimana ya? Saya bingung describe-nya karena saya nggak bisa, karena gini ya, kan kompetisi akan selalu jalan terus dan it's good dan I feel great, maksudnya kayak selalu bersyukur kami dan Apri bisa ambilnya, karena kan semua orang bisa ada kesempatan untuk bisa dapetin Olimpiade di ganda putri itu, karena kita semua punya kekuatan yang sama, dan ketika kami yang dapat pada akhirnya ya saya bersyukur sama Tuhan. Tetapi sesudah itu waktu kami ada di kompetisi berikut lagi, kami berpikir itu adalah kami bukan yang terkuat, kami semua sama kuat, jadi masih bisa menang, masih bisa kalah. Jadi nggak ada pemikiran ya, menurut saya ya, atau kalau dari luar itu yang kami udah nggak maksudnya, atau masyarakat kasih beban, nggak juga, karena kami merasa kami sudah membayar, kami merasa kami kasih itu dengan yang terbaik yang kami bisa. Seperti kami sudah melewati banyak hal, kegagalan dan kemenangan. Jadi menurut saya untuk jadi burden itu memang nggak ada lagi sih. Maksudnya bukan nggak ada sih, lebih ke enjoy dalam bermain. Karena kayak lega gitu. Akhirnya bisa dapat Olimpiade, tapi tidak menjadi beban untuk kita bisa bermain lebih lagi nantinya. Gitu. Atau lagi nanti mungkin seperti Kak Reksi bilang ada Indonesia Open,
dan ada Indonesia Series nanti kan, ada 3 pertandingan yang pasti kita juga ingin berprestasi di situ juga, dan ada kejuaraan dunia begitu bertubi-tubi gitu pertandingan. Jadi yang kita harus jaga memang badan kita sendiri, karena capek banget sih kemarin. Saya memang kebetulan Kak, sebenarnya saya nggak daftar ke Denmark Paris Prancis karena melihat karena kondisi kemarin Didi bilang nggak usah ya ke Denmark Prancis, udah habis semua kalian, maksudnya badan saya dan April udah betul-betul udah sebenarnya nggak bisa dipaksakan karena udah cedera kemarin di Uber Cup, saya udah cedera, udah dipaksa terus gitu. Jadi Denmark Open karena hanya untuk gimana ya, untuk ada situasi yang memang harus kami ikut karena sponsornya kami Victor, jadi kami harus ikut di Denmark Open. Jadi mau nggak mau kami harus ikut itu. Jadi terus habis itu kami memutuskan pulang untuk istirahat dulu, latihan, dan balik lagi nanti di Indonesia Series dan kejuaraan dunia. Dan nggak ada perasaan harus menang atau seperti apa. Jadi kami sangat harus menikmati dulu nih, karena bukan menikmati olimpiadanya ya, tapi menikmati pertandingan yang bertubi-tubi ini. Kalau selalu dipikirkan harus juara, harus ini, kecapean sendiri nanti. Ya nggak kayak udah badan udah capek, udah rontok. Kalau pikirin harus juara lagi, waduh. Jadi ya itu ini aja sih, mindset dan psikologi dari diri kita sendiri yang harus bisa ngatur pemikiran tersebut. Ini ada pertanyaan yang agak menggelitik mungkin ya. Kalau menang dapat hadiah, bagaimana kalau kalah? Apakah dapat hadiah juga? Mau tahu? Gini, saya sebenarnya selalu ingin sangat menyinggung jawaban ini. Saya sebenarnya berterima kasih sama Kak Reksi Riki, Susi Susanti, Rudi Hartono. Mereka inilah yang menciptakan bulu tangkis pada saat ini jadi lebih bagus. Jadi lebih semarak, jadi orang banyak sponsor, banyak disenangi sampai ke dunia gitu. Jadi saya sebenarnya ini adalah bulu tangkis ini memang sudah jadi suatu industri yang dimana juga kita bisa mencari mata pencarian di sini. Jadi kalau menang dapat uang, kalau kalah pun sebenarnya dapat, tapi tidak setinggi kalau kita jadi juara. Kalau juara pasti dapat lebih banyak. Tapi kenapa bisa begitu? Karena memang zaman sekarang sudah seperti ini, dan mungkin apa yang kami lakukan sekarang ini akan berdampak lagi nanti ke generasi berikutnya. Mungkin generasi berikut akan lebih banyak lagi dapatnya, bisa jadi karena saking sudah populernya gitu. Jadi ya ini semua kita bangun untuk bisa ini ya, maksudnya saling menjadi berkat satu sama lain gitu. Jadi apa yang Kak Reksi dapat sebagai pelatih dan apa yang dia dapat sekarang juga itu karena apa yang hasil dia tabur dulu gitu sampai sekarang gitu. Jadi pada akhirnya itu yang membuat bulu tangkis ini jadi lebih baik. Memang belum lebih baik dari sport tenis raket ya, maksudnya kayak tenis tapi sekarang memang sudah jauh lebih baik. Dan itu salah satunya memang harus berterima kasih sama senior kita yang dulu. Yes. Ya mungkin saya tambah sedikit ya, dari pertanyaan tadi itu, menang kalah ya tergantung dari menang kalahnya di mana ya. Kalau di tenis itu kan menang kalah di babak awal udah dapat ya. Di badminton itu terdepend kepada level of the tournament ya. Kalau level udah 1.750 sampai 1.000 itu biasanya first round kalau kalah itu ada dapat lah, tapi nggak banyak ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia itu di zaman pas Pak Gita sebagai presiden PBSI itu ada perombakan dalam sistem kontrak dengan para pemain. Ya, itu akan karena melihat bahwa ya kita harus berbicara jujur ya, olahraga di Indonesia itu belum bisa menjamin masa depan para atlet ya, karena satu perhatian pemerintah untuk di olahraga itu belum signifikan ya. Jadi
di situ terjadilah kepengurusan Pak Gita itu ada perombakan sistem kontrak. Jadi itu para pemain dikasih kontrak individu. Ya, jadi sekarang kalau pemain bilang dia kalah, tetap aja dia bisa mendapatkan uang dari hasil kontrak. Jadi sistemnya itu seperti Yonex, Victor, Li-Ning, Adidas, Fly Power itu mereka buat auction kepada pemain. Jadi pemain itu dipilih dan mereka memberikan angka ya kepada para pemain itu, mereka setuju apa enggak dengan figure yang begitu, mungkin ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, depend kepada level dari pemain itu di world ranking. Jadi itu yang kita bisa bilang bahwa satu jaminan atlet-atlet khususnya badminton itu untuk kita melihat bahwa masa depan mereka itu tidak suram, dan juga itu bisa menarik kepada generasi berikutnya bahwa bulu tangkis itu jangan ragu-ragu lah, kita itu tujuan kita waktu itu. Jadi kalau kamu main bulu tangkis, bagaimana kamu berlatih, ya memang kita juga anjurkan jangan meninggalkan education ya, tetapi kalau memilih sebagai atlet bulu tangkis itu jangan ragu-ragu, karena itu tujuan kita ke depan, bahwa melihat bahwa memilih bulu tangkis itu bahwa ada masa depan. Itulah. Ya mungkin saya bisa tambah lah. Awesome. Ya. Nah, terima kasih Pak buat penjelasan sehingga kami rakyat jelata ini tahu yang kalah pendapat hadiah. Ada pertanyaan lagi ini untuk Pak Reksi. Waduh. Apa kuncinya untuk melatih para pemain agar memiliki mental pemenang? Tadi udah dapat bocoran dari Gracia ya, jam 4 pagi udah bertengger gitu ya. Aduh, ya sebenarnya seram sekali. Gimana Pak? Silakan Pak. Sebenarnya sih ya semua itu kita akan bisa mentalnya baik itu kan semua datang dari attitude kita dulu ya. Ya, kalau attitude kita baik dan kita sudah menjadi seorang atlet yang tahu bahwa kita datang itu purpose-nya untuk apa. Seperti kita datangnya kita udah tahu bahwa ini kita akan latihannya berat atau apa ya, kita bagaimana kita sudah tahu sendirilah, menyadari bahwa di sini bahwa latihan berat kita harus persiapkan warming up-nya kita, datang jangan terlambat, disiplin lah itu semua ya. Dan juga buat saya kalau melatih, biasanya kan orang kalau latihan ya itu kan maunya yang dia suka. Ya, kalau yang dia suka, kita mau latihan berapa lama dia mau buat saja, tapi itu kan akan terjadi bahwa dia hanya improve dalam segi skillnya, cara bermainnya, tapi belum tentu mentalnya gitu. Tapi sesuatu yang dia nggak suka itu yang harus dia bisa overcome. Karena kita punya life itu kita akan merasa confident kalau itu memang kita suka, yang kita ini bisa ini. Jadi tapi kalau satu yang ini, apa saya bisa apa enggak, apa saya nggak bisa enggak. Nah itu akan terjadi di dalam kita bertanding. Di saat lawan dapat 5-0, apakah saya bisa enggak dapat 6 poin? Atau saya bisa kak mendekatkan? Itu akan muncul dalam diri kita. Jadi dalam latihan itu selalu saya menekankan kepada pemain bahwa kamu harus datang ini ada purpose latihannya. Saya mau improve apa dulu hari ini. Oke, kalau kamu sudah mau improve ini, ya fokus. Entahnya kamu posisi kayak gimana, mau posisi kayak mana, ya saya mau ini. Saya mau ambil poin dari smash contohnya. Ya saya suka nggak suka posisinya, tapi kita juga harus pakai clever lah. Jangan posisi yang sudah out posisi kita maksanya cedera kan. Tapi bagaimana posisi yang kita masih punya peluang untuk nyemes, istilahnya ini kalau smash lurus aja nih pasti nggak lawan sudah baca. Saya coba cross gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita itu ya posisinya ini saya nggak suka untuk smash cross, tapi kalau kita udah latihan sesuatu itu akan menjadi timbul satu kepercayaan diri, satu mental kita menjadi belief bahwa kita itu posisi ini sebenarnya saya bisa ini. Jadi itu yang mungkin yang saya lihat. Jadi sesuatu latihan yang kita nggak suka itu yang kita harus buat bahwa kita bisa enjoy dalam latihan-latihan yang memang yang nggak enak. Apapun namanya gak latihan pasti nggak enak ya. Tapi ada beberapa yang latihan yang contohnya mungkin Grace kalau latihan Grace cuma hanya placing. Wah itu dia suka. Tapi suruh smash kiri kanan, lari sana kiri kanan, itu dia pasti nggak suka. Tapi memang itu akan terjadi.
ya kan? Jadi itu yang bagaimana itu yang kita nggak suka itu kita harus benar-benar lakukan dengan hati, orang bilang oke lah, yang seperti kita bilang hati yang gembira adalah obat lah gitu. Amin. Kita harus melakukan itu sesuatu yang kita nggak suka dengan yang gembira lah gitu. Nah itu yang saya mungkin yang sebagian kecil yang saya bisa berikan lah. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini malam ini kita belajar banyak sekali tips-tips yang luar biasa loh Pak, menjadi mental seorang juara. Awesome. Jadi kalau kita ini mendengar nggak menjadi juara, Anda rugi banget gitu. Ya listening. Karena Anda sudah mendengar dari juara-juara loh. Ini ada pertanyaan lagi untuk Gracia. Apakah komen untuk Pelitan dan Tina lepas pertandingan yang sangat fight dengan mereka? Oh, komen. Untuk ini calon anak buahnya Koreksi nih. Ya, dikasih tahu gak ya? Dan Malaysia. Saya udah nonton game kamu, jadi saya udah tahu nanti keluhan kamu. Oh gitu. Enggak, jadi yang memang Malaysia yang ini mereka punya saya melihat mereka punya, jangan malu-malu. Bilang rising star. Bisa jadi jangan malu-malu, kasih tahu aja. Enggak. Saya mau bilang gimana ya, dia punya ininya ya, kata-katanya ya. Mereka ini punya bakat untuk menjadi juara. Dan kelihatan dari cara mereka main, dari cara hawanya mereka, karakternya mereka di lapangan, itu menunjukkan bahwa ini modal banget buat mereka untuk bisa jadi seorang juara nantinya dari Malaysia. Jadi memang selalu dari waktu saya ketemu dia udah berapa kali ya, 4 kali atau karena mereka masih muda juga ya, jadi mereka baru ikut-ikut pertandingan tuh baru tahun 2020 apa 2019 waktu itu. Ya, saya ketemu dan kelihatan memang ini calon-calonnya bintangnya Malaysia di masa depan. Dan dan kebetulan ada Koreksi di sana. Jadi ya semoga ya Kak, saya sih sudah nothing tulus. Saya sudah nothing tulus Kak. asal mereka bisa kuat ya, maksudnya apalagi menangani karakter wanita, terutama cewek-cewek ya, Koreksi ya. Iya. Mana? Thailand, Jongkolpan sama Rawinda. Nanti saya mau minta Henny jadi asisten saya. Jadi memang di situ struggle-nya bukan hanya struggle tapi memang tantangan ya, bukan struggle tapi tantangan gimana caranya memang melatih, memang cowok dan cewek itu beda, sangat jauh berbeda ya. Mungkin Koreksi ya. Saya belum pernah melatih sih, tapi saya merasakan dari sisi pemain. Kita kalau apalagi ganda putri juga. Kalau melatih ganda putri itu seperti kita nonton film Korea. Kita nangis, mereka nangis, kita nangis, mereka happy, tapi kita marah, kita marah, kita nggak tega, jadi ya seperti drama Korea lah. Ya. Marah nggak tega. Habis marah, tapi tetap dimarahin, nangis-nangis. Drama Korea bener. Aduh. Tapi terang waktu itu saya pernah juga. Kalau saya nggak buat begitu sama Grace, ya saya tahu dia kan dekat dengan biasanya dia kan suka nyanyi, dia suka ini waktu itu ya. Itu saya ngomong sama pelatihnya Eng Hian, saya bilang Eng Hian, saya hari ini memang harus marah sama Grace, saya harus ada teganya gitu, karena saya takut dia hilang arah waktu itu, karena waktu itu kalau misalnya mau SEA Games ya, Asian Games ya. Ya Grace ya. Mau Asian Games atau mau Olimpiade atau mau apa ya Kak? Lupa ya. Pokoknya ada pertandingan penting gitu. Iya. Kita panggil dia sama Eng Hian. Saya bilang ya, saya hari ini harus tega lah gitu. Saya nggak lihat dia ini seorang perempuan atau apa. Saya bilang saya lihat sebagai atlet yang harus menempatkan diri dia tuh sebagai seorang atlet gitu. Saya nggak apa-apa dia mau berbuat apa yang di luar dari bulu tangkis itu, tapi dia harus tahu bahwa limitnya dia sebagai seorang atlet waktu itu, ya benar Grace ya. Iya. Nah, itu memang waktu itu dia nggak nangis depan saya
sesudah habis itu terus dia nangis tuh, Enghen bilang sama saya dia nangis. Saya bilang, bagus lah dia kalau nangis kan berarti kan dia sudah keluarkan rasa inilah gitu. Dan ternyata sekarang dia jadi Olympic champion kan itu berarti. Awesome. Awesome. Ya memang kan memang harus digituin ya Kak ya. Harus dirasa sakit dulu, memang ada rasa sakit juga supaya bisa belajar. Kalau Gitu. si Grace itu punya tante, kamu sama tante Kori Kalwirarang itu kan tante kamu ya? Iya betul. Itu tantenya Grace dulu ngelatih saya di Ragunan. Wow. Dibuat nangis gak sama tante? Gantian Sempat saya dibuat nangis. kan? Sempat dibuat nangis. Dibuat nangis buat apa? Karena nggak dikasih latihan saya. Karena Nggak dikasih latihan. Saya harus masuk di klub Pelita Jaya, tapi saya masuk ke Tangkas. Nah, tante Kori kesel, saya nggak dikasih latihan waktu itu. Sampainya nangis saya. Lagi nih untuk Gracia ada pertanyaan. Kunci untuk mempertahankan tetap menjadi juara. Apa kunci Gracia? Wah, saya rasa bukan juara di lapangan ya, tapi juara mental aja nih. Juara masa kita harus juara selalu dengan mental kita. Kalau juara di lapangan mungkin koreksi aja bisa berdua juara terus tuh 2 tahun. Kuat sekali. Kalau saya masih belum dari dalam lapangan karena memang saingan juga cukup sangat merata untuk ganda putri, dan yaitu menurut saya kuncinya memang kita selalu harus mindfulness dan awareness, ada self awareness dan mindfulness yang saya selalu lakukan karena seperti mungkin kalau saya mau latihan seperti Kak Reksi tadi bilang, atau saya mau ada sesuatu yang saya ingin tuju, memang betul-betul itu harus dengan fokus, dengan mindfulness, dengan kita melakukan bahwa kita mau melakukan ini memang tujuannya ada seperti ini gitu. Jadi sewaktu saya mau latihan hari ini, saya harus latihan menghabiskan, saya harus mindfulness, saya harus betul-betul sadar bahwa saya lagi latihan. Saya diajarkan seperti itu juga, mungkin saya nggak boleh memikirkan waktu saya lagi latihan pikirnya ke lain-lain. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa, pada akhirnya tidak bisa membentuk karakter seorang juara yang seperti itu kan tadi Koreksi juga sempat bagikan. Memang harus seperti itu ya, bahwa ketika kita menjadi seorang juara ya mau nggak mau kita harus selalu mindfulness. Walaupun kita sudah juara, kita tetap harus mindfulness karena cobaan itu bisa datang pada saat kita waktu sukses. Karena waktu kita sukses kan cenderung pada waktu itu we tend to sombong, kita pride-nya, egonya lebih tinggi. Nah, gimana tuh caranya waktu kita sukses kita bisa kembali mindfulness bahwa kita harus tetap jadi juara setelah latihan, setelah jadi Olimpiade. Mau juara apa sih? Karena juara-juara lainnya. Jadi kita nggak, we cannot satisfied dengan apa yang the past atau yang kesuksesan kemarin gitu. Jadi mindset itu yang coba saya terus masih belajar. Oke, lagi ini pertanyaan kepada Gracia, tapi saya akan tambahin ya. Pernah nggak konflik dengan pelatih? How do you deal with it saat itu? Pertanyaan tambahannya kepada Koreksi. Pernah nggak Bapak juga konflik dengan pemain? Terus gimana caranya, Pak? Apakah diam-diaman selama seminggu atau terus gimana, Pak? Silakan. Siapa dulu nih? Koreksi dulu lah, yang lebih tua lebih dulu deh. Cara saya sih kalau konflik dengan pemain itu nggak ada ya. Cuma berargumentasi mungkin dalam berbeda pendapat ya, pandangan atlet ya. Karena kita bisa lihat bahwa di angkatan kita, apa yang dikasih oleh pelatih, kita makan. Dan itu yang udah dikasih pelatih, bahwa kita itu sebagai seorang anak yang usia masih anak-anak atau usia muda itu harus menghormati keputusan ini. Apalagi waktu itu yang bisa dibilang bahwa kita dilatih seorang maestro seperti Christian Hadinata itu ya. Apa yang dia kasih itu, kita lihat dia ini seorang maestro. Jadi apa yang dia kasih itu, kita percaya udah itu bagus ya, terbaik ya. Jadi kita lakukan aja gitu.
Tapi kalau kita lihat generasi yang sekarang ini kan berarti kan generasi yang two-way communication ya. Jadi kalau seperti saya punya pengalaman melatih di UK itu dari bagaimana culture Asian sampai saya harus pergi ke UK dan itu saya terapkan itu menjadi suatu argumentasi dari mereka gitu kan. Ini latihannya arahnya kemana? Ini kalau saya arahnya salah itu gimana gitu. Jadi ini bukan semuanya itu bukan satu pertikaian tapi itu argumentasi aja. Jadi yang kita sampaikan bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Akhirnya saya harus bisa mempertanggungjawabkan dari program saya itu yang menjadi argumentasi dengan pemain gitu. Nah, ini yang mungkin saya yang saya pernah alami. Untuk bertikai dengan pemain itu saya nggak pernah merasa tidak pernah mengalami. Terima kasih. Ya. Ya, kalau ya seperti yang koreksi saya setuju tuh. Saya setuju dengan caranya Asia, dengan caranya Eropa atau Western itu memang sangat berbeda. Memang mungkin kalau dari dulu mungkin saya nggak pernah tahu, cuma saya tahu dari koreksi memang Western mungkin lebih ada two-way communication, tapi kalau Asian dari dulu itu memang selalu yang seperti 100% dikasih koreksi, saya akan percaya 100% ini baik buat saya gitu. Saya nggak akan nanya-nanya gitu. itu memang seperti itu, memang maksudnya karakter dan pemikiran atlet-atlet atau bukan cuma atlet ya. Saya rasa juga pasti seluruh orang-orang Asia terutama. Jadi kasih 100%, percaya 100% kayak gitu. Jadi masalah mau mulai ke sini makin sekarang makin ada sekarang ada two-way Asia semakin ada two-way communication juga. Jadi lebih memang cenderungnya tidak seperti Western, tetapi yang mungkin akan gini, yang mungkin yang tidak bisa yang belum betul-betul sepenuhnya dimengerti oleh orang Asia berpikir itu adalah cara kita melihat sebuah argumen. Misalnya, kalau pelatih waktu saya ditegur sama koreksi misalnya, atau pelatih saya, Grace kamu nggak bisa begini, belajar saya masukin di hati. Sebenarnya it's a good thing untuk saya, untuk argumen, maksudnya it's a good thing untuk saya. Oh, ini tuh untuk kebaikan untuk kamu. Tetapi karena mungkin juga ya semua itu balik dari karakter ya. Dari saya masukin di hati, kok dia gitu sih, kok tega. Nah, itu kan udah balik lagi tuh bukan mental seorang juara ya itu. Memang mental seorang juara harus dibentuk. Nah, waktu memang dikasih seperti itu. Nah, cenderung memang kami itu bukannya let it out, talk back. Maksudnya talk back itu bukan gimana ya, bukan kasih argumentasi, nggak bisa argue untuk sesuatu yang basic. Saya begini karena begini, saya begini karena begini. Tetapi malah ada dikasih tahu yang benar atau kayak dikasih tahu salahnya di mana, malah dimasukin hati. Saya nggak talk back, saya diam, saya nangisnya di luar. Jadi pada akhirnya itu tidak bisa ada dua arah untuk menciptakan sebuah sinergi yang baik. Kalau menurut saya. Jadi yang ada pada saat umur saya waktu itu, saya ngerasa konflik nih. Tapi ternyata dari sisi pelatih bukan konflik. Saya pada akhirnya saya cari sadar itu bukan konflik, tapi itu sebuah tantangan untuk saya atau obat yang nggak enak buat saya untuk saya maju. Jadi itu yang harus dimengerti, karena kalau misalnya pelatih ngomong apa atau itu kalau anak buahnya itu dari kitanya ini sudah memikirkan bahwa gue dimarahin beda sama ditegesin. Itu penekanannya tegas dan beda itu dan marah itu berbeda. Jadi pada akhirnya itu yang dari sisi atletnya juga harus bisa mengerti pelatihnya ini dia marah atau dia tegas gitu. Jadi kitanya sendiri harus bisa bisa menerima dulu, bisa pinter untuk menghadapi situasi gitu.
konflik itu nggak ada, tapi argue pasti akan selalu ada kalau saya itu, dan dengan dipelatih gitu. Kayak gini lah, kalau pilkina ya kan, pilkina kan pahit kan, tapi mau nggak mau kita harus makan. Iya betul. Ya kan? Supaya kita bisa sembuh. So, saya pikir sama seperti itu juga. Mungkin teguran-teguran itu mungkin pahit, sakit, tapi kita harus terima because it's for our own good. Ya. Betul. Pertanyaan terakhir. Harap pertanyaan terakhir ya. Pernah merasa bosan nggak main badminton setiap hari, Krisya? Kalau main badmintonnya nggak pernah merasa bosan. Orang suka kok sama beliau ya, koreksinya sampai sekarang mau main terus tuh sama saya. Udah bosan, masih semangat terus, mau sparring. Ya, tapi kan? saya dibully terus sama Grace waktu lawan dia. Eksi masih kuat gitu kok. Aduh. Kalau bosan sih, kalau saya kalau dalam olahraga ini saya kayaknya sampai nanti seumur koreksi juga nggak akan bosan sih. Cuman yang bikin kita jadi bosan kan karena kita karena patah semangat karena situasi ya. Karena situasi yang buat kita jadi bosan dengan karir di bulu tangkis itu aja. Dengan karir di bulu tangkis itu yang membuat bosan kali. Karena kalau nggak juara-juara, ngapain nih? Bosan juga. Situasinya nggak juara-juara gitu. Saya juara terus hanya bosan juga. Iya, bener juga. Akhirnya saya kartu raket. Iya, makanya kenapa saya dari dulu kan karena saya nggak pernah juara ya, dari bukan nggak pernah juara sih, saya juara cuman setengah-setengah gitu loh. Jadi saya tuh waktu koreksi bilang waktu itu kamu tuh fokus di bulu tangkis ya, di bola jangan fokus kemana, karena saya selalu berpikir saya ini harus punya backup yang lain selain bulu tangkis. Kayak saya waktu itu perpikiran saya, karena saya nggak pernah juara di bulu tangkis, saya mau ngarepin apa di sini, saya bilang gitu. Jadi saya cuman mau ada sesuatu yang bisa backup saya selain jadi pemain bulu tangkis, ceritanya seperti itu. Tapi ternyata, nah itu lagi, balik lagi kan, di sini kan pelatih melihat potensi, bahwa berarti koreksi menegur saya, berarti saya itu masih punya potensi untuk bisa jadi seorang juara di bulu tangkis. Jadi saya nggak tahu itu, karena saya selama saya hidup, saya memang nggak pernah merasakan juara apa sih, game saja belum pernah gitu kan. Jadi saya ngerasa jadi kayak ngerasa wah saya harus menyiapkan sesuatu nih. Kalau saya nggak berhasil di dunia bulu tangkis, ya saya harus cari sesuatu. Emang dari umur 19 tahun juga saya udah kayak gitu loh. Udah bisa inilah apalah, nah yang kayak solusi yang lain gitu, maksudnya seperti itu. Nah, ternyata pelatih itu selalu kasih yang terbaik ya. Maksudnya masih see the potential in me. Jadi pada akhirnya mendirect fokusnya balik lagi ke apa yang saya harus buat gitu, yang harus diprioritaskan pada saat itu. Seperti itu. Alright. Jadi kesimpulannya ya, saya bisa simpulkan impacting life. Jadi kita bawa dampak ke orang and leaving a legacy. Yes. Ya, leaving a legacy, dan untuk memiliki mental seorang juara, your attitude determine. Sikap kita tuh menentukan. Ya. Jadi ya itu dari saya. Thank you very much, Pak Reksi, Gracia. Thank you very much for your time. We are so blessed. Thank you. Thank you to have us. Ya. Terima kasih banget Pak. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada MC. Thank you very much. Terima kasih Pak Reksi. Saya mewakili Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia di Kuala Lumpur mengucapkan terima kasih buat Gracia yang sudi menjadi tamu undangan spesial kami. Ditambah lagi Pak Reksi. Happening. Terima kasih, kita belajar banyak ternyata di dalam permainan itu. Banyak hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang juara. Iya, untuk amin. menjadi pemenang. Wah, terima kasih.
Saya rasa Ibu Karin boleh share sertifikat, Ibu. Buat Gracia, ini sebagai ucapan tanda terima kasih kami dari Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia di Kuala Lumpur. Kami memberikan sertifikat kepada Gracia Poli, penghargaan, dan tema mental pemenang. Terima kasih Gracia, doa terbaik kami buat Gracia dan suami. Terima kasih. Tetap maju terus dalam Tuhan, tetap menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, terima kasih. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Gracia. Amin, amin. Amin, amin. Saya rasa acara kita pada malam hari ini sudah terlalu larut-larut. Oh, lama sekali kita buat acara pada malam hari ini. Terima kasih. Mungkin ada video dari sponsor, Ibu, untuk diputarkan sebentar sebagai tanda ucapan terima kasih kita untuk para sponsor. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita langsung saja ke penutup dan saya mengundang dengan hormat Pastor Edi Chang untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Edi Chang buat kesediaannya. Ya, halo Gracia, apa kabar? Halo, Ko Edi. Kenal? Kami kenal. Iya, kenal. Mengikuti juga perkembangan Grace. Jadi kebanggaan ya buat Indonesia dan juga buat kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Grace saya pikir jadi role model ya, menjadi generasi bintang yang bercahaya dan memuliakan Tuhan gitu ya. Amin. By the way, saya menikmati ya obrolan hari ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Pak Pastor Matthew Singh yang telah menjadi host yang sangat keren ya. Jadi pembawaannya sangat sukacita, dan juga buat Kak Reksi yang saya hormati juga, idola saya juga. Pak Reksi ini menjadi kebanggaan saya, Pak. Mental suaranya luar biasa. Baik, mungkin hari ini kalau boleh diizinkan saya bagi satu ayat mungkin ya untuk menutup sebelum saya doa. Kata yang tadi disampaikan oleh Grace juga adalah kata endure ya. Kata tekun menanggung itu saya dapat sekali gitu ya. Dimulai dengan the seed of greatness itu ya yang mungkin menjadi kita bisa dapatkan juga semua. Kebetulan saya suka olahraga juga. Jadi saya mengikuti dan saya tahu analoginya dan perjuangan seorang juara karena saya suka sekali olahraga. Tetapi teman-teman yang hari ini dapat kesempatan mendengar, seperti tadi Gracia katakan, kemudian Pak Reksi katakan bahwa bukan sekedar juara di lapangan, tapi kita mau menjadi juara dalam kehidupan. Ya, area apapun kita bisa punya mental pemenang ini kalau kita menyadari ada the seed of greatness, ada benih kebesaran dalam setiap diri kita. Dan itulah perlu tadi untuk mencapai itu perlu ketekunan tadi, nilai-nilai fokus, disiplin ya. Kemudian perlu pelatih yang bisa membantu memupuk dan membesarkan benih itu sehingga kita semua bisa jadi juara dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat ya teman-teman ya. Saya tadi ketika Grace menyampaikan kata endure, saya ingat di Ibrani 12 ayat 3. Saya bacakan ya. Nah, Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus ya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ternyata tekun ini bukan cuma tekun ya, hari ini saya tekun, tapi tekun menanggung. Kata endure itu tekun lama menanggungnya. Ya, saya bacakan di New Living Translation. Think about
all he endured when sinful people did such terrible things to him, so that you don't become weary and give up. Jadi bagus sekali ya kata-kata ini, dengan tekun, sabar menanggung supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak putus asa, tidak menyerah. So terima kasih untuk Grace ya yang sudah menyampaikan, dan juga kita dapat berkat luar biasa dari pelatih yang sangat luar biasa, Pak Reksi, dan saya pribadi diberkati dan lebih menghargai nilai perjuangan. Saya selama ini hanya dengar sekelumit cerita Gracia, ternyata bagaimana perjuangannya dari kecil. Saya lebih bisa mengerti, lebih bisa menghargai, ya bisa lebih dapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Amen. Izinkan saya menutup di dalam doa ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bersama-sama, sangat diberkati lewat Zoom meeting FKUKI yang sudah Engkau berkati Tuhan. Kami tahu ini bukan sekedar acara dan agenda manusia, tetapi dengan kehadiran Gracia dan juga Pak Reksi di tengah-tengah kami, kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami sungguh-sungguh dikuatkan hari ini, bahwa setiap kami sudah Engkau berikan benih ilahi itu Tuhan. Dan kami perlu menyadari itu, kami perlu aware, dan kami memiliki mindfulness, kami menyadari dan kami tekun dan kami fokus untuk mengerjakannya. Kami perlu menanam, memupuknya, dan kami bersyukur Tuhan ada orang-orang, baik the good, the bad, the ugly one, Engkau kirimkan buat kami sehingga kami ditempa untuk menjadi seorang yang punya mental pemenang. Dan biarlah setiap kami akan menjadi juara-juara di dalam pertandingan kehidupan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan kami akan impacting life and living legacy kepada generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan, berkat dicurahkan juga untuk Pastor Matthew, Ibu Suryani yang sudah memandu acara ini, dan juga setiap teman-teman yang sudah hadir, pastors, teman-teman, brothers and sisters, dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti dari Zoom maupun Facebook Live, semuanya diberkati oleh Tuhan, berkat-Mu dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Mari teman-teman, kita akan tutup dengan menerima berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia yang berlimpah. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah percaya diberkati dan siap jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari sama-sama katakan amin. 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 Thank you Pak Reksi, thank you Gracia, thank you Pastor Eddie. Kita ambil foto bersama dulu boleh? Thank you Pastor Eddie. Videonya mau dibuka teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih Pastor Noah sudah bergabung, Tante Oda. Mungkin kita buat gallery view ya Ibu. Daddy. Kita foto bersama dulu. Silakan Ibu Vivian. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oh, tunggu, ada yang mau buka. Oke, 1, 2, 3. Okay, thank you. Awesome. Thank you. Awesome. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Gracia again, Pak Reksi, Pastor Eddie, thank you everyone. Good luck Grace for Bali. Thank you Bu Patricia. See you in Bali. See you in Bali. See you in Bali enggak? Ya. Pia Legong. Pia Legong ya. Jangan lupa kirim Pia Legong. Gracia, kapan mampir lagi Gracia? Mampir-mampir ya, Gracia. Ya, saya mau makan nasi campur itu di sana. Ayo, lemak, nasi lemak. Pak Reksi juga akan ke Malaysia, Pak Reksi. Ayo, makan-makan. Oh, barengnya. Pastor Edi di mana tinggalnya? Di Kuala Lumpur, di daerah Puchong, Sunway. Oh, Puchong. Kalau saya di Sri Sinar sini. Bukit Segambut saya sini. Sri Segambut. Bukit Sri Segambut. Enggak jauh, Pak Reksi, enggak Rumahku jauh. itu di belakang rumahku itu dekat
Segampang. Ya, deket waktu itu. Iya. Cuman aku nggak main izin bola ya, izin live. Terima kasih Gracia. Ya, terima kasih. Gracia. Facebook boleh off ya Mbak Yani. Facebook siapa? Ibu Patricia, Ibu. Patricia. Alright.